Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kendil TV, saudara-saudaraku. Semoga keadaan kalian dimanapun berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kalau kita selalu dan sering membahas kubu lain, ya otomatis kita akan menaikkan kubu lain. Lebih baik fokus untuk Gama. Kalian kan mendukung Gama kan? Fokus untuk Gama. Jadi jangan dibahas, jangan banyak-banyak bahas yang lain, karena banyak-banyak bahas yang lain sama dengan menaikkan juga mereka. Ada sebuah prediksi dari seorang bapak-bapak yang beberapa tahun yang lalu juga memprediksi kemenangan dari Pak Jokowi ya 2 kali. Apakah prediksi si bapak ini juga terbukti lagi di tahun 2024 nanti ya? Nah, hukum alam itu udah ada ketentuannya di tangan hukum alam. Jauh-jauh tahun yang lalu, tahun 2014, saya meramalkan dan itu betul. Bukan karena saktinya seorang Ustadz Poniman, tapi hukum alam udah ada di sini semua. Contoh, Muhammad Yusuf Kala dengan Jokowi, yang menang siapa? Jokowi Dodo. Muhammad Yusuf Kala nih telunjuk pasti jadi pemimpin. Jadi kan Jokowi dan Yusuf Kala dihitung lagi. Muhammad Ma'ruf Amin dengan Jokowi. Jokowi Dodo Ma'ruf Amin jadi pemimpin. Jokowi Dodo bersama Ma'ruf Amin. Sekarang siapa? Pokoknya selain hitungannya nggak jatuh pada telunjuk, nggak jadi. Satu, Anies Baswedan. Jatuh di telunjuk. Anies Baswedan, Rashid, Abdul Muhaimin Iskandar, Jentik, nggak akan jadi. Dua, Prabowo Subianto, Gibran, Raka Bumi Raka, Jentik, nggak jadi. Bukan mengada-ngada, hukum alam udah ada di tangan. Sekarang terakhir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, jadi udah hukum alam ini akan jadi pemimpin. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, insya Allah. Ini ramalan sudah terbukti zamannya Joko Widodo, Yusuf Kala, jadi saya ramal hukum alam. Kabul. Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi, Ganjar Pranowo, Mahfud jadi, insya Allah hukum alam udah ada di tangan saudara. Tidak bisa di politik, tidak boleh di otak-atik, udah hukum alam. Jadi insya Allah, Allahu Akbar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD just. Ya, untuk kalian yang percaya dengan prediksi, silahkan kalian percaya. Karena prediksi bisa salah, bisa juga benar. Kalau mungkin Bapak yang tadi banyak kebenaran, ya mungkin suatu kebetulan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gibran makin populer. Kenapa saya katakan makin populer? Ya karena memang dia sudah populer, sehingga saya menggunakan kata makin populer. Dan semakin populer lagi oleh karena situasi politik belakangan ini, 1 sampai 2 atau 3 hari belakangan ini, ketika dia menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo. Kenapa kok bisa makin populer ya? Bukan karena Prabowo, bukan karena Gerindra. Menurut saya, PDIP dan masyarakat kita tidak banyak belajar tentang psikologi masyarakat kita. Perhatikan, waktu PDIP digandrungi oleh masyarakat sehingga menjadi pemenang sampai hari ini, dia mulai dengan perjuangan-perjuangan yang memang menunjukkan keberpihakan kepada wong cilik. Dan Orde Baru yang menganiaya PDIP kemudian menimbulkan simpati rakyat secara masif, dan hasilnya PDIP benar-benar berjaya sampai hari ini. Ingat, Jokowi dianggap enteng oleh elit khusus dari partai besar, dan banyak mengatakan, termasuk Yusuf Kala mengatakan, bagaimana bisa Jokowi jadi presiden sementara dia belum berpengalaman, bisa rusak negara ini katanya. Tapi ternyata padahal dia justru kemudian menjadi wapres dari Jokowi. Ini orang tidak banyak belajar. Maksudnya saya begini, masyarakat kita akan bersimpati
kepada figur-figur Yang terzolimi, yang teraniaya. teraniaya, yang disolimi, yang dicaci maki. Itu kan yang dialami oleh Jokowi waktu itu kan. Dan kemudian simpati rakyat begitu besar. Jadilah sekarang 2 periode Jokowi itu benar-benar berhasil mendapatkan simpati rakyat yang sebesar-besarnya dan sangat kuat kedudukannya. Nah, Rocky Gerung mencaci maki Jokowi, Jokowi tidak balas, tetapi Jokowi mendapatkan keuntungan dengan makin luas dukungan kepada Jokowi. Nah, Banyak sekarang simpati Gibran. ya. Apakah kita nggak belajar dari kasus-kasus, dari peristiwa-peristiwa sebelumnya? Orang yang disolimi itu biasanya akan mendapatkan simpati yang besar banget. Dan itu yang sedang dipetik oleh Gibran hari ini. Terserah apakah memang Gibran berada pada posisi melenceng, tidak segaris lurus dengan partainya, atau katakanlah tidak konsisten. Itu satu hal. Tapi itu biasanya hanya bisa dilihat oleh elit-elit politik yang terdidik, ya, para pengamat politik. Sementara pengamat politik berapa sih prosentasinya? Apakah bisa mengalahkan rakyat banyak yang bersimpati kemudian kepada Gibran gara-gara dicaci maki? Ada orang mengatakan anak kecil lah, mengatakan pengkhianat dan segala macam. Dan coba lihat di medsos, caci maki terhadap Gibran itu semakin meluas. Apakah Gibran itu membalas? Enggak, santai aja dia. Mungkin dia banyak belajar sama bapaknya. Dan kemudian apakah Jokowi juga bereaksi? Tidak. Dan itu justru diam-diam semakin menggalang atau memperkuat simpati kepada Gibran. Jangan lupa loh, Jokowi itu sudah punya masa yang besar sekali yang bersimpati, yang benar-benar mendukung, mencintai Jokowi. Yang seharusnya itu akan beralih ke Mahfud dan Ganjar dan Mahfud. Tetapi kemudian, apakah Anda tidak berpikir bahwa pendukung Jokowi yang sedang menuju ke Ganjar justru akan berbalik ke Jokowi, dalam arti ini akan mendukung Gibran? Ini di luar dugaan, saudara. Karena itu saya mau katakan kepada elit-elit PDIP, pendukung Ganjar Mahfud, ya, saya netral. Kalau bicara masalah partai, saya orang PDIP. Tetapi bukan pengurus PDIP ya, jadi pendukung PDIP memang setia dari dulu, ya. Saya mau ingatkan kepada partai yang saya cintai, PDIP dan pendukung Ganjar, stoplah memaki-maki Gibran, stop, berhenti. Kalau nggak tahu stop itu berhenti. Karena itu akan blunder. Saya lihat kampanye-kampanye, walaupun belum masa kampanye ya, narasi-narasi yang dibangun bukannya menjelaskan mengenai keunggulan dari pasangan Ganjar Mahfud, malah yang dibicarakan itu kan Gibran. Bukankah Gibran kemudian mendapat panggung ya secara gratis, tidak perlu bayar iklan? Ya, makanya di setiap kesempatan teman-teman saya selalu bilang bahwa stop menghujat, stop menyebut Gibran sebagai pengkhianat segala macam, stop. Karena dengan kita terus menyuarakan hal itu, maka popularitas Gibran mungkin akan naik juga. Makanya stop untuk itu semua, teman-teman semua jangan stop menghujat, stop menghina, stop segala macam. Karena dengan itu akan psikologis masyarakat kita seperti itu, cenderung akan memihak seseorang yang teraniaya dan terzalimi. Dan media-media memberitakan mengenai Gibran. Dan perhatikan, bonus demografi, ya, Anda tahu semua kan, anak-anak muda itu akan memberi simpati kepada gaya seperti Gibran. Itu pemilih tinggi sekali. Karena itu harus berwaspada. Ini masih jauh 2024. Tolonglah PDIP dan elit-elit khusus pendukung partai, pendukung Ganjar Mahfud, tolonglah. Karena saya sebetulnya pendukung Ganjar dan Mahfud karena peralihan dari Jokowi. Kan seperti itu. Dan bahkan di beberapa periode, 2 periode Jokowi, saya Indonesia bagian timur yang ada di Jakarta, saya itu tim sukses yang terus kampanye mengenai Jokowi, bahkan mulai dari Jokowi Ahok di waktu gubernur. Jadi saya bukan orang luar PDIP, saya simpatisan berat dari awal karena saya juga sangat kagum dengan pikiran-pikiran Soekarno dan juga secara pengalaman sejarah dia teraniaya. Saya masih ingat 27 Juli itu bagaimana PDIP itu kantornya diserang dan segala macam. Itu berarti kan itu yang menimbulkan simpati banyak orang. Jadi harus PDIP ingat ya, jangan sampai mencaci maki Gibran terus dan iklan makin bertambah untuk Gibran dan Prabowo pada akhirnya. Tepat. Oke, jadi itu aja yang saya ingin katakan supaya kita stop, berhenti
Dan kita secara positif lah, nggak usah menyerang, ya. So, kalau semakin diserang, wow, itu berbahaya, berbahaya. Jadi kita lebih baik fokus kepada partai dan atau kontestan atau dukungan kita yang kita dukung masing-masing, Nah, jangan pada orang lain. Jangan berfokus kepada kekuatan lawan, tapi berfokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk memenangkan, ya, pemilu. Senada, Oke, senada, salam senada. sehat, salam waras, salam NKRI, Ganjar Mahfud. Oke. Prabowo udah resmi mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya. Ini poin yang mau gue sampein. Buat kalian yang dari kemarin teriak-teriak nggak setuju, menganggap nggak konstitusional atau politik dinasti, mending stop deh. Tinggal nggak usah dipilih aja. Karena emang target pendukungnya Prabowo dan Gibran ya bukan kalian. Karena target suaranya itu memang menyasar ke masyarakat dengan strata ekonomi dan pendidikan rendah, yang jumlahnya lebih banyak dibanding yang berpendidikan. Jumlah yang udah sarjana aja 4,5% doang. Yang ngapain Prabowo dan Gibran targetin ke kalian? Fokusnya yang memang ke penduduk dengan jumlah lebih besar, yang 40% lebih itu, dengan strata pendidikan rendah. Karena mereka tahu kenapa mereka nggak mau fokus ke kalian, karena rakyat kecil cinta Jokowi, dan Gibran adalah Jokowi. Mendingan kalian sekarang mikir gimana nih jagoan-jagoan kalian tuh, Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin, menandingi gaya kampanye anak muda lagi Gibran. Ingat, Gen Z dan milenial adalah pemilih terbanyak. Udah mikirin itu aja, nggak usah mikirin nggak konstitusional dan lain-lain. Nggak usah Gitu. Iya. dipilih aja. Tinggal pikirin tuh, gimana caranya kalian menandingi gaya kampanye lagi Gibran. Salam, ini ada apa ya dengan semuanya ya? Kenapa kok Presiden Jokowi yang bagus begitu prestasinya beserta keluarganya, kok seolah-olah dijelek-jelekin gitu ya? Ini maksudnya apa nih elit-elit politik yang ada di PDIP ini? Apa memang selama 10 tahun Presiden Jokowi memerintah, Anda nggak kebagian apa? Apa Anda mau kebagian nanti ketika Ganjar yang memimpin? Berarti Anda menyetir Ganjar sebagai presiden. Berarti Anda itu sengaja untuk membuat Jokowi tidak ikut campur di dalam nanti kalau pembentukan kabinet. Berarti Anda maunya yang menguasai Ganjar. Berarti Ganjar itu tidak independen. Jadi kalau saya lihat ya, Prabowo itu lebih independen. Jadi terus terang ya, kalau Prabowo wakil presidennya adalah Erick Thohir atau Gibran, saya akan pilih Prabowo. Saya 15 tahun lebih sudah memilih PDIP, tapi saya kecewa. Untuk masalah kebebasan beribadah saja, orang Kristen bangun tempat beribadah aja susah. 15 tahun gak kelar-kelar. Ngapain kerja Anda seperti itu 15 tahun gak kelar-kelar? 10 tahun Anda memimpin partai terbesar. Maka Jawa Tengah segera menjadi battleground, menjadi wilayah panas yang akan diperebutkan secara ketat sekali antara Ganjar Pranowo dengan Gibran Rakabuming Raka. Masalahnya Jawa Tengah itu basis PDIP, juga basis Ganjar. Bagaimana caranya agar Gibran bisa mengambil suara secara signifikan di Jawa Tengah. Itulah respon pertama ketika kita membaca resmi sudah Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju mengambil Gibran sebagai calon wakil presiden. Mengapa Jawa Tengah begitu penting? Pertama, karena populasi di sana besar sekali, 13,4% dari seluruh populasi di Indonesia. Berarti jika kita bisa mendapatkan dukungan di sana 40-50%, kita sudah menyumbangkan secara nasional persentase tambahan sebesar 4-6%. Itu juga penting karena itulah basis kekuatan dari Ganjar. Survei LSI sejak bulan Mei sampai bulan September 2023, Ganjar selalu unggul melawan Prabowo di atas 30%. Ini keunggulan yang telak sekali di atas 30%. Jika saja Gibran bisa mengurangi keunggulan ini, bahkan katakanlah sejajar posisinya dengan Ganjar,
maka Gibran sudah mengempiskan suara Ganjar sekaligus juga mengembungkan suara Prabowo cukup hanya di satu kantong suara Provinsi Jawa Tengah saja. Tapi bagaimana caranya? Ini ada dua pintu masuknya. Pertama adalah mengangkat supaya menjadi perhatian isu kemiskinan di Jawa Tengah. Memang Ganjar sudah menjadi gubernur 2 periode di sana, sekali lagi 2 periode di Jawa Tengah, tapi per tahun ini Jawa Tengah masih tercatat sebagai provinsi termiskin nomor 2 di. Padahal kita tahu bagi pemilih di Indonesia sekarang ini, memakmurkan Indonesia, isu ekonomi itu isu yang sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa memakmurkan Indonesia jika gagal memakmurkan bahkan satu provinsi saja, Jawa Tengah. Itu pintu masuk yang bagus. Kedua juga pintu masuk melalui popularitas Jokowi sendiri. Memang Ganjar populer Jawa Tengah, tapi Jokowi jauh lebih populer. Cukup kita melihat data KPU. Ganjar ketika pilkada tahun 2018, ia menang pilkada dengan persentase 58,78%. Kemenangannya itu di bawah 60%. Tapi Jokowi ketika ia bertarung sebagai presiden di tahun 2019, kemenangan Jokowi 77,29%. Wow. Jokowi menangnya di atas 70%. Dengan sendirinya dua data ini menggambarkan sosok Jokowi jauh lebih berpengaruh, jauh lebih mengakar di Jawa Tengah. Tinggallah sekarang adalah bagaimana Gibran bisa mewarisi, mengambil pesona Jokowi di Jawa Tengah dan memainkannya door to door ke berbagai wilayah, terutama di simpul-simpul yang masih miskin di Jawa Tengah. Berhasil kagak Gibran melakukan ini? Itu sangat tergantung dari kerjanya selama 4 bulan menuju Februari 2024. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny JA. Denny JA. Anies lah. Kenapa? Indonesia butuh perubahan, bukan perubahan. Indonesia apa Yaman? Indonesia lah, masa pilih Yaman? Orang Yaman di Indonesia cuma bikin gaduh aja Pak. Tak kasih contoh ya, orang Yaman ya. Mulai Haikal Hasan, Yusuf Marta, Faisal Asegaf, Habib Abal-Abal nyentuhkan demo itu yang mengaku majikan itu. Nah, itu banyak orang Yaman semua. Jadi jangan dikasih panggung orang Yaman. Kalau dia sampai jadi presiden nanti yang diutamakan orang Yaman, dan kalian mau jadikan budak orang pribumi asli dan nggak dianggap sama sekali. Ya ingat ya, pilih yang pribumi asli, yang orang Indonesia asli, Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Salam waras, salam NKRI harga mati. Saya akan tetap dukung Pak Ganjar, nggak mau dukung orang Yaman. Kalau kalian nggak senang dengan profil saya, kalian jawab dengan video. Saya orang Indonesia asli, mau dipimpin orang Indonesia asli, gak mau dipimpin oleh orang Yaman. Merdeka. Ya, jadi di berbagai kesempatan juga saya mengatakan bahwa stop untuk menghujat, stop untuk mengatakan Gibran itu pengkhianat, ya, malin kundang segala macam. Jangan teman-teman, berhenti, stop. Ya, karena psikologis warga negara kita itu cenderung akan menuju ke orang-orang yang merasa dizolimi dan juga teraniaya. Itu psikologis kita. Jadi stop, fokus kepada pemenangan masing-masing. Yang mendukung Gama, Ganjar, Mahfud, fokus ya. Begitu pula yang Anies juga fokus, begitu kan. Stop. Karena ini permainan yang tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Ya, penduduk Indonesia itu cenderung seperti itu. Jadi beberapa kali ya saya sering mengatakan bahwa stop untuk menghina, menghujat, ya, mengatakan hal-hal yang macam-macam terhadap Gibran, karena justru ini akan menjadi sebuah bumerang bagi pendukung-pendukung Gama tentunya ya. Karena tentu dengan adanya Gibran pun fokus juga terpecah, dukungan juga terpecah. Yang diuntungkan siapa? Tentu kubunya Anies, karena mereka akan mendapat pendukung limpahan begitu ya, karena mungkin beberapa orang akan kecewa dengan manuver-manuver yang terjadi di akhir-akhir ini. Jadi tetap fokus ya teman-teman, fokus, stop hujat, stop melakukan hal-hal yang tidak penting, yang tidak berguna, yang justru akan menjerumuskan kubu masing-masing. Gama tentunya ya, pada khususnya teman-teman harus berpikir cerdas, berpikir waras. Berpikir cerdas itu yang paling penting ya, supaya melihat peta-peta, sedikit mengetahui ya peta-peta politik, peta-peta
dukungan segala macam ya. Kalau ini terus digulirkan, otomatis Gibran juga akan mendapat iklan gratis dari kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.